Iya, selamat malam Ana dan Bapak Ben. Malam Magilo. Iya, saya cuma mau nanya karena saya juga kurang paham Silakan buka kamera dulu, ya. Bang Agi. Buka kamera dulu, saudaraku. Aja nanti begitu saya turun dijelasinnya nggak apa-apa. Buka Oh, nggak bisa kayak gitu di sini. Begitu ditanya langsung turun. Ini saya nggak bisa buka kamera karena viewersnya kan belum mencukupi. Tapi di sini sudah bisa, Bang. Ini saya ngelihat Yesus adalah Allah Maha Kuasa. Dan saya pengen nanya, adakah di situ tertera bahwa Yesus itu mengatakan saya Tuhan, sembahlah saya. Tuhan Yesus berfirman. Oh, banyak, ya. Pak. Iya, di Yeskiel 20 ayat 19, akulah Tuhan Allahmu, taatilah dengan setia segala perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku. Keluaran 20, Tuhan Yesus berfirman, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padaku Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang kata-kata saya kan tadi kan, sayalah Tuhan, sembahlah saya. Matius 4, tidak? Ya, Tuhan berfirman, kita harus menyembah Dia. Ya, Matius 4 ayat 10, bahwa Tuhan Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, yang artinya Dialah Tuhan Allah itu. Karena di situ kan yang iblis mencobai Tuhan Yesus ya. Iblis mengatakan, ya sembahlah aku. Ya, datang Tuhan Yesus, engkau harus mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Dialah Tuhan Allah yang harus kita sembah. Nah, terus di Yohanes 5:37 itu seperti apa bunyinya dia? Oke, Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, situ yang dia berucap itu Yesus atau Yohanes. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang Farisi itu tidak pernah mendengar suara Bapa karena firman-Nya tidak menetap di dalam diri mereka. Nah, bagaimana kita mendengar suara Bapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Itu kan Bani Israel. Apakah kami karena itu keturunan Bani Israel? Oke, Tuhan berfirman ayat 10 ayat 16 ya. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, jadi maksud Tuhan Yesus domba-dombanya itu bukan hanya dari Israel tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Berarti kami karena turunan Bani Israel. Saya orang Israel secara rohani, bukan secara biologis. Makanya firman Tuhan di Efesus 2. Secara rohani? Ya, di mana ayatnya, Kak? Ada saudaraku. Firman Tuhan itu lengkap dan sempurna ya. Ya. Saya baca firman Tuhan Efesus 2 ayat 11 sampai 17 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat dan oleh mereka menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, bentar dulu jangan dipotong. Oh ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow, haleluya, haleluya. Artinya, dulu memang tanpa Kristus, tanpa darah Kristus kita bukanlah kewargaan Israel. Tetapi sekarang setelah Kristus mempersatukan kita dengan darahnya yang kudus, kita adalah kewargaan Israel secara rohani, di mana kita adalah kewargaan kerajaan surga yang telah diberikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Tapi saya masih bingung itu di Yohanes 5 ayat 37. Dia itu kan utusan, bukan dia Tuhan. Ya kan? Saudaraku, kamu baca nih, bentar ya, bentar. Oke, sebentar ya. Dan makanya bentar dulu itu, bentar. Halo. Saudara dengar ya. Tadi di ayat 37 dan 38 itu, di ayat selanjutnya apalagi 39 dan 40 saya baca ya.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Haleluya. Makanya kalau baca ayat itu semua saudaraku secara komprehensif, jangan dipotong-potong ya. Saya belum pernah polemikus bertanya ini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, karena terus menyatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, padahal kitab suci itu menuliskan tentang aku dan kamu mau memperoleh hidup kekal, tapi kamu kok nggak mau datang kepada aku memperoleh hidup itu. Karena apa? Kitab para nabi, hukum Taurat yang ditulis nabi-nabi itu semua menuliskan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim itu sendiri, si pemberi hidup kekal itu sendiri. Makanya oke, haleluya. Sama saja saudaraku ya, Theos, Elohim, Allah. Sama saja. Iya, karena itu adalah objek sesembahan di mana nama Theos kami, nama Allah kami, nama Elohim kami adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oke dulu saudaraku, terima kasih. Tuhan Kristus memberkati saudaraku. Ya. Terus udah cukup dulu saudaraku. Halo saudaraku. 5:30 terakhir ini di ayat 5:30 Yohanes 5:30. Di situ tentang kesaksian ya. Tadi kita udah sampai 40 ya. Itu tentang kesaksian hukum dui ganda saksi ya. Terima kasih saudaraku. Lah, makanya kamu baca satu pasal itu. Kita udah baca tadi sampai 40 kok. Intinya di situ pemberi hidup kekal itu Tuhan Yesus. Kenapa ketika Tuhan menyatakan akulah pemberi hidup kekal, kamu pura-pura nggak lihat? Pura-pura nggak dengar. Itu hukum dui ganda saksi. Bahwa memang kesaksian tentang Tuhan Yesus itu sangat banyak di dalam perjanjian lama. Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri.